mengurapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh firman Tuhan. Semua dijamah diberkati oleh firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu kekal. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dicintai Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar mengenai hidup dengan label harga atau nilai yang tertukar. Sebelumnya kita akan membaca di dalam 1 Samuel pasal 15. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-23. Saya akan bacakan semua ayat-ayat ini dengan judul Saul ditolak sebagai raja. Alasan mengapa Saul ditolak sebagai raja, sebab dia hidup dengan label harga yang tertukar. Kenapa demikian? Sebab dia lebih menghargai hal-hal yang tidak dihargai oleh Allah, melebihi segalanya. Nah, ayat 1 mulai 1 Samuel pasal 15, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat, berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dan dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik
dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab apa yang paling penting dalam hidup hingga perlu kita selamatkan, kita perjuangkan? Apakah Alkitab memberikan petunjuk kepada kita apa-apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam hidup manusia, sehingga itu harus diperjuangkan supaya terlaksana? Nah, kalau kita mendapat pertanyaan seperti itu, tentu Alkitab memberikan petunjuk dengan jelas kepada kita bahwa ada hal-hal yang berharga, ada hal-hal yang sangat bernilai yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan. Tetapi kadang kita sebagai orang-orang percaya justru hal-hal yang tidak bernilai di hadapan Tuhan, yang tidak berharga di hadapan Tuhan, itu yang paling kita anggap penting dan itu yang kita lakukan. Jika kita hidup dengan label harga yang tertukar, yang terbalik, apa yang seharusnya berharga di hadapan Tuhan, apa yang seharusnya bernilai di hadapan Tuhan, itu menjadi nilai-nilai kehidupan kita, maka kita melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi apabila kita menganggap hal yang kita sukai, yang padahal firman Allah mengatakan itu tidak berharga, itu tidak bernilai, tapi kita kerjakan, Allah bisa berkata kepada kita sama seperti dia berkata tentang Saul kepada Samuel. Aku menyesal sudah menjadikan Saul menjadi raja Israel. Kenapa? Karena Saul berpandangan berbeda dengan apa yang menjadi pandangan Tuhan. Saul menganggap kambing domba, lembu sapi yang tambun itu lebih berharga daripada firman Tuhan. Sehingga dia menyimpan, dia mengambil lembu sapi, domba-domba yang gemuk-gemuk, yang sehat, dipilih dan dia mengabaikan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kadangkala kita melakukan apa yang kita kerjakan itu ketaatan yang setengah hati di hadapan Tuhan. Sama seperti Saul. Ketaatan yang setengah hati itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, firman Allah mengatakan apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kenapa kita akan menerima kuasa? Kuasa itu juga akan memberikan pengertian kepada kita
Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita akan memimpin kita hidup sesuai dengan firman Allah. Sebab Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu akan memimpin, mengajarkan hal-hal dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Roh Kudus akan menuntun kita, mendidik kita untuk kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu hal-hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Nah, Saul orang yang diurapi Tuhan. Saul orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tetapi Saul mengeraskan hatinya sehingga dia memilih untuk taat tetapi hanya setengah hati. Artinya di hadapan Tuhan dia tidak taat kepada Tuhan. Ia mengikuti keinginan rakyatnya, menyelamatkan hewan ternak yang terbaik. Materi hewan yang dia inginkan, materi yang dia inginkan. Dan dia mulai menganggap tidak berharga firman Allah. Dia mulai membandingkan bahwa materi lebih penting. Kambing domba jaran yang begitu berharga, ini lebih penting daripada firman Tuhan. Nanti firman Tuhan kita bisa rekayasa, nanti sebagian kita persembahkan kepada Tuhan. Sudah kasih Tuhan, apakah Allah berkenan dengan itu? Samuel berkata, mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Taat kepada Tuhan lebih penting daripada korban sembelihan. Yang kedua, kenapa Saul melakukan ketaatan yang setengah hati? Ia tidak membunuh Raja Agag, tetapi menangkapnya hidup-hidup untuk dibawa pulang. Kenapa ini menjadi hal yang sangat salah? Karena pada zaman dulu kalau raja-raja itu berperang dan mengalahkan musuh, maka dia akan membawa tawanan itu ke negaranya. Dan ketika tawanan itu digiring, diarak dan rakyat menyambutnya, maka itu seperti sebagai hadiah. Dan orang akan melihat akan kebesaran, kehebatan, kejayaan dari raja yang memimpin perang itu. Jadi Saul lebih menganggap penghargaan dari orang-orang banyak lebih berharga daripada penghargaan kepada Tuhan, dari Tuhan. Kita mulai hidup dengan label yang terbalik. Kita lebih menyukai pujian manusia daripada pujian Tuhan. Kita lebih menyukai perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan Allah. Kita lebih menghargai penghargaan manusia daripada penghargaan Allah. Nah, kalau kita sudah memiliki pandangan seperti ini, maka kita mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi orientasi kita, fokus kita bukan Tuhan lagi, tetapi bagaimana caranya menyenangkan orang banyak. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tema kita masih pengurapan Roh Kudus. Bagaimana kita diurapi oleh Roh Kudus. Nah, pengurapan yang dari Tuhan, pemenuhan Roh Kudus dalam hidup kita akan membawa kepada pengertian yang benar, apa yang berharga, apa yang bernilai bagi Tuhan dan seharusnya bagi kita orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita hidup dengan label harga yang tertukar? Kita menghargai apa yang tidak dihargai Tuhan, kita menghargai apa yang sebenarnya tidak berharga, yang tidak memiliki nilai kekal. Yang pertama, karena kita hanya hidup untuk masa kini dan bukan untuk masa depan. Itu artinya kita hanya memiliki perspektif jangka pendek. Sehingga yang kita hargai, apa yang kita pandang enak, apa yang kita pandang menyenangkan, apa yang kita pandang menguntungkan hari ini. Jadi fokus kita bukan untuk masa depan,
atau masa kekekalan, tetapi fokus kita hari ini. Yang penting hari ini. Saudara, manusia hidup itu dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama masa lalu. Masa lalu seharusnya sudah tidak lagi menghantui hidup kita. Sudah tidak perlu mengendalikan hidup kita. Masa lalu kita pakai untuk pembelajaran bagi kita supaya kita tidak salah menentukan, memutuskan, merencanakan apa yang akan kita putuskan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita lakukan. Jadi masa lalu kita pakai sebagai bahan pelajaran, mengingatkan kita. Mungkin kesalahan-kesalahan masa lalu itu sudah kita selesaikan, tetapi itu menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita tidak salah untuk yang akan berikutnya. Supaya kita tidak salah untuk yang kedua kali. Nah, masa sekarang itu sangat menentukan masa depan. Tapi kalau hidup kita hanya untuk masa kini dan kita tidak memikirkan masa yang akan datang atau masa kekekalan, maka hidup kita jelas hidup yang tidak akan memilih yang sangat-sangat berharga untuk masa depan kita. Coba lihat ada beberapa contoh. Ruben. Di sini ada banyak orang nama Ruben, tapi yang akan saya sebutkan adalah Ruben anak Yakub. Anak sulung. Ruben ini adalah seorang anak sulung dari Yakub. Nah, pada zaman itu dan budaya di Timur Tengah, anak sulung adalah anak kebanggaan. Anak yang diandalkan. Bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya. Dan dia berhak atas hak waris, atas berkat-berkat dari orang tuanya. Dan kalau kita melihat sistem monarki, biasanya yang menggantikan tahta kerajaan adalah anak sulung. Jadi berbahagialah Anda yang anak sulung. Sedang kasih Tuhan. Tetapi Ruben rupanya hidup dengan label harga yang tertukar. Seharusnya dia menerima berkat dari Yakub. Tetapi berkat itu tidak jadi dia terima. Kenapa? Karena dia berzina dengan ibu tirinya. Dia melakukan sebuah kebodohan. Kenapa? Karena menganggap kenikmatan daging ini lebih berharga daripada hak kesulungan. Lebih berharga daripada kemuliaan Tuhan. Ketika dia berzina, melakukan perzinahan dengan ibu tirinya. Dan itu kedengaran oleh Yakub. Ketika Yakub membagi-bagi berkat, memberkati ke-12 anaknya. Dia berkata, Ruben, engkau anakku yang sulung. Engkau adalah kebanggaanku. Tapi engkau bukan lagi yang utama. Sebab engkau sudah mencemarkan tempat tidur. Jadi hak kesulungan itu kemudian dipindahkan kepada anak yang lain. Betapa menyesalnya Ruben. Betapa terharunya, dia mengerang, dia menangis. Dia ingin mendapatkan hak kesulungan. Tapi karena kebodohannya. Hanya mengikuti hawa nafsu yang sesaat. Dikejar, diupayakan, diusahakan. Dia dapatkan. Tetapi akhirnya dia kehilangan yang terbaik. Jangan sampai Bapak Ibu kita hidup hanya berfokus kepada perspektif jangka pendek. Kita tidak memikirkan masa depan. Kita tidak memikirkan hal-hal yang bernilai kekal. Dan kita fokus dengan hal yang sekarang. Yang penting enak. Yang penting sekarang saya senang. Yang penting terturuti apa yang menjadi kemauan kita. Yang penting. Tanpa kita mengerti nilai prioritas. Tanpa kita mengerti apakah ini mulia. Apakah ini sedap didengar. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan. Apakah ini berdampak kepada masa depan saya. Apakah ini berdampak kepada kekekalan. Kadangkala kita memiliki perspektif jangka pendek. Dan kita tidak memikirkan. Esau. Dia hanya
karena keinginan kacang merah. Dia jelas-jelas, ya, adiknya berkata, ini Yakub bapaknya Ruben, kalau begitu bersumpahlah, tukarlah hak kesulungan kepadaku. Dia sudah tahu harga yang akan ditukarkan dengan semangkuk kacang merah. Tetapi dia memutuskan untuk tukarkan itu dengan sebuah kenikmatan sesaat makanan. Saudara, kemarin di doa puasa, saya diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Esther Tan Mesin. Beliau berkata demikian, kalau kita menginginkan hidup yang sempurna, berkenan di hadapan Tuhan, maka jagalah lidah kita. Mengendalikan lidah. Sebab orang yang mengendalikan lidah dalam Yakobus itu kita bisa hidup dalam kesempurnaan. Mengendalikan lidah dalam kitab Yakobus berbicara dengan apa yang kita katakan. Kadangkala apa yang kita katakan ini tidak menjadi berkat, tapi justru menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Apa yang kita katakan tidak menjadi berkat bagi kita sendiri, tetapi juga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan banyak perkataan, dengan apa yang kita katakan, kita mengalami banyak kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi lidah juga tidak hanya untuk kita berbicara, tapi lidah juga untuk kita emplok-emplok, Bapak Ibu yang dikasih, untuk kita makan. Kita banyak kali salah berbicara, tapi juga banyak kali kita salah makan. Kalau kita berprinsip, yang penting saya senang hari ini, yang penting saya nikmati hari ini, yang penting enak hari ini, dan kita tidak memikirkan masa depan, maka ke depan kita akan disebut dengan orang yang sakit-sakitan. Karena kita tidak mengekang lidah kita, pokoknya yang penting enak, yang penting saya suka, yang penting bisa masuk prai racun, sudah kasih Tuhan, itu akan menyengsarakan kita. Nah, ini Esau jatuh. Dia menganggap yang paling berharga itu makanan, hak kesulungan nanti dulu. Tetapi ketika tiba untuk menerima berkat hak kesulungan, dia kemudian menyalahkan Yakub. Engkau menipu aku, engkau merekayasa, engkau merebut, dia menyalahkan, dia mengerang, dia sakit hati, dia dendam, dia ingin bunuh adiknya. Padahal dia salah prioritas. Dia hidup dengan label harga yang tertukar. Dia seharusnya menghargai hak kesulungan. Berkat kemuliaan dari Tuhan itu lebih dari segalanya, dari hal yang dia makan. Yudas, tapi sebelum Yudas ini ada namanya Gehasi. Dia lebih menghargai uang daripada kedudukannya, jabatannya sebagai murid Kristus. Dia butuh uang. Bapak Ibu, kadangkala kebutuhan akan materi, keuangan kita itu sudah membutakan kita sehingga kita tidak lagi menghargai akan iman yang mengandung nilai kekekalan. Akar segala kejahatan adalah bukan uang, tapi cinta akan uang. Ada banyak orang yang begitu hidupnya mulia tapi jatuh gara-gara cinta akan uang. Kita semua perlu uang. Kita akan diberkati dengan keuangan. Tapi kalau kita menghambakan diri kita, menganggap bahwa uang lebih berharga daripada Tuhan Yesus, itu kekeliruan besar. Dan Yudas mendapatkan uang itu akhirnya tidak menikmati apa-apa. Karena dia hidup di dalam penyesalan. 3 hal ini tidak perlu kita contoh. Ini yang perlu kita contoh. Ini seorang yang bernama Rahab. Dia ngerti tentang Tuhan Allah Israel. Allah Yahweh. Dan sebab itu dia ambil keputusan untuk percaya kepadanya. Dan keputusannya benar. Karena dia memandang berharga apa yang paling berharga. Dia bisa melihat bahwa Yahweh berbeda dengan dewa-dewa yang lain. Tuhan Allah Israel berbeda dengan Tuhan Allah yang lain. Dewa-dewa yang ia sembah. Sebab itu dia kemudian percaya kepada Tuhan Allah. Dan dia menyelamatkan Israel. Dan karena keputusannya ini Bapak Ibu. Keputusannya tidak hanya menyangkut hidupnya sekarang. Keluarganya diselamatkan. Keputusannya yang benar tidak hanya mempengaruhi hidupnya sekarang. Seluruh keluarganya diselamatkan dari pembinasaan. Tetapi ke depan
kita bisa melihat nama Rahab itu tertera di dalam silsilah Raja Daud. Kenapa? Karena dia hidup dengan label harga yang benar. Hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Ini yang perlu kita teladani. Keputusan kita sekarang tidak hanya mempengaruhi sekarang. Tetapi keputusan kita sekarang akan mempengaruhi masa depan dan akan mempengaruhi kehidupan yang kekal. Amin. Sebab itu ayo kita menghargai apa yang dihargai Tuhan. Menilai berharga apa yang dinilai berharga oleh Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari kita membaca firman Tuhan. Dari mana kita mengerti? Dari kita mendengar firman Allah. Sebab itu firman Allah mengatakan umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Tidak tahu. Tidak tahu itu bukan berarti menyelamatkan Anda. Ditanya kita tidak tahu selamat. Bukan. Ketidaktahuan kita itu akan berdampak buruk atau baik. Kalau kita tidak tahu tentang apa menjadi kerinduan, kemauan, kehendak Tuhan, wah itu celaka. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita mau apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Ini adalah seorang wanita bernama Ruth. Dia bangsa Moab. Dia sudah tidak punya apa-apa, suaminya sudah meninggal. Dan sekarang mertuanya akan pulang. Dan dia ditanya, sudah kamu pulang saja. Tetapi ibu ini berkata, sudah kemana kau pergi, aku akan pergi. Kemana kamu akan mati, aku akan mati. Ya, Tuhan Allahmu itulah Tuhan Allahku. Sudah kasih Tuhan, ini kelihatannya satu keputusan yang bodoh. Karena dia mengikut mertua yang sudah tua dan tidak punya apa-apa. Tapi keputusannya itu benar, luar biasa. Maka kita bisa melihat ya kitab Rut. Bagaimana keputusan Rut yang luar biasa dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Pelajaran apa yang kita bisa terima dari tokoh-tokoh seperti ini? Ayo kita hidup memiliki perspektif jangka panjang. Memiliki perspektif kekekalan. Kita hidup dengan sebuah pilihan-pilihan. Sebab itu pilihlah yang berharga, yang bernilai di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya hidup menuruti keinginan daging kita, keinginan mata kita. Tapi hiduplah dengan label harga yang Tuhan sudah tetapkan. Katakan amin. Ini satu tokoh. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar cerita ini ya. Tetapi saya akan kembali ceritakan Bapak Ibu. Ini adalah Michael Jordan. Dia seorang pemain basket yang luar biasa. Dan karena kehebatannya dia banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan. Dan karena kehebatannya dalam bermain basket, dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Tetapi tidakkah kita mengerti bahwa Michael Jordan ini masa kecilnya adalah masa kecil yang bertumbuh di daerah kumuh, di Brooklyn, di New York, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan hidup di bawah kemiskinan, hidup dalam kemiskinan. Karena bapaknya pegawai kasar dan penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan. Nah, untuk membantu orang tuanya, ayahnya membelikan sebelum dia menjadi pemain basket yang ternama, masih kecil, satu pakaian bekas dan kemudian menanyakan kepada Michael Jordan, menurut kamu pakaian ini seharga berapa Michael Jordan? Oh ini seharga $1. Kemudian ayahnya bilang, bisakah kamu jual seharga $2? Jika engkau berhasil menjualnya, maka engkau bisa membantu ayah dan ibumu untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan. Maka Michael Jordan kemudian berpikir bagaimana caranya pakaian bekas yang bernilai $1 dia akan jual menjadi $2. Kemudian dia cuci, dia setrika, kemudian dia bawa ke teman-temannya dan berhasil menjual pakaian itu seharga $2. Kemudian bapaknya membelikan lagi, wah kan ini berbakat juga jualan. Dia belikan lagi, kemudian ayahnya bilang, sekarang pakaian bekas ini jangan kamu jual $2. Juallah
$20. Kemudian Michael Jordan berpikir bagaimana caranya harga pakaian yang $2 dijual menjadi $20. Maka Michael Jordan berpikir keras. Akhirnya dia pergi, setelah dicuci pakaian itu, dia pergi ke saudaranya, minta digambari, ya Donald Bebek, ya Mickey Mouse yang lucu, digambar, kemudian baju ini dibawa ke sekolah, anak-anak sekolah, tempat orang kaya, kemudian ditawarkan. Kemudian ternyata betul, baju ini laku tidak hanya $20, tetapi $25. Wah, dia pulang, dia senang, dia sampaikan kepada ayahnya, ayah ini saya sudah laku tidak hanya $20, tapi $25. Bapaknya senang, bapaknya bangga, Michael Jordan juga bangga. Kemudian berikutnya ayahnya berkata, memberikan pakaian lagi. Sekarang pakaian ini jual bukan $25, tapi jual jadi $200. Dia terkejut, mana mungkin laku dengan $200 baju yang seharga $1 ini. Tapi dia kemudian berpikir, dia menggumulkan persoalan ini, dia mencari akal supaya baju yang seharga $1 ini bernilai bisa dijual $200. Nah, ketika sedang menggumulkan, maka salah satu artis film Charlie Angels, Bapak Ibu yang pernah lihat, ya, salah satu artisnya bernama Farah Fawcett itu mengunjungi daerah di mana di New York, di mana Michael Jordan tidak jauh dari itu ada. Dia mulai berpikir, saya harus minta tanda tangan dari artis ini supaya nilai tukarnya itu bertambah. Dia berusaha sekuat tenaga, kemudian dia pergi ke tempat artis itu berada dan dia menerobos pengamanan dan minta tanda tangan di baju yang seharga $1 itu. Dan kemudian artis itu memberikan tanda tangan kepadanya, membubuhkan namanya, dan sekeluar dari itu dia tawarkan bajunya dan laku $1.200 karena ada tanda tangannya itu, Bapak Ibu. Tanda tangannya ini yang berharga mahal. Dia senang, dia bersyukur, dia bilang kepada bapaknya, nak, bagaimana perasaanmu? Saya bangga sekali ayah. Bapaknya nangis. Apa pelajaran yang kamu dapat dari hal-hal seperti ini? Dia berkata, kalau kita berusaha, kalau kita berupaya, maka Tuhan pasti buka jalan. Ya, betul, itu masalahnya. Tetapi yang dimaksud ayah bukan hanya itu. Ayah hanya ingin memberitahumu bahwa sehelai baju bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya. Apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit gelap, mungkin kita miskin, tetapi apa bedanya dengan yang lain? Tergantung bagaimana kita mendayagunakan potensi yang ada di dalam diri kita. Michael Jordan sedang diajari, hiduplah jangan dengan perspektif jangka pendek. Saya miskin, saya tidak berharga, saya tidak apa-apa. Tapi dia memiliki perspektif jangka panjang. Apabila diberikan, ditanamkan dalam hidup kita, nilai-nilai yang berharga, maka kita bisa meraih masa depan yang baik, bahkan kita akan bisa meraih kekekalan itu. Michael Jordan 20 tahun kemudian menjadi mega bintang dari pemain NBA. Dia mendapat kekayaan yang sangat besar. Kenapa? Dia tidak hanya berfokus kepada hidup yang sekarang, kesulitan yang sekarang, tetapi dia berupaya, dia berusaha, dia melibatkan Tuhan bagaimana hidup untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kita tidak hanya memberikan perspektif hidup untuk masa depan yang baik saja, tetapi sebuah nilai yang luar biasa adalah hidup masa depan yang baik, tetapi juga kita harus meraih yang namanya kekekalan.
Kekekalan itu hanya diberikan di dalam Yesus Kristus. Kekekalan hanya kita dapatkan, hanya kita bisa raih melalui Yesus Kristus. Sebab itu, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita hidup dengan hidup yang berfokus, tidak hanya masa kini, tetapi hidup untuk fokus masa depan dan hidup fokus dengan nilai kekekalan. Yang kedua, kenapa orang bisa tertukar hidup dengan label harga yang tertukar? Yang pertama, karena memiliki pandangan hanya masa kini saja dan tidak masa depan, memiliki perspektif jangka pendek. Tetapi yang kedua, karena kita hidup karena melihat, bukan karena percaya. Kita menaruh penghargaan yang lebih tinggi kepada dunia yang bisa kita lihat, yang kita bisa saksikan, dan kita tidak menghargai yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah. Fokus kita kepada yang terlihat, bukan yang tidak terlihat. Padahal firman Allah mengatakan, yang terlihat itu sementara, tapi yang tidak terlihat itu kekal. Jadi kalau kita ingin hidup dengan label yang tidak tertukar, mari kita fokus bukan hal yang terlihat oleh mata, tapi fokuslah dengan yang tidak terlihat, yaitu iman kita, yaitu kerajaan Allah. Amin. Kita harus hidup fokus kepada kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu tidak kelihatan, tetapi kekal. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab kami berjalan atau kami hidup bukan karena apa yang kami lihat, tapi apa yang kami percayai. Kita hidup bukan untuk apa yang kita lihat, bukan untuk hidup masa sekarang, yang sekarang ini, yang sifatnya sementara. Tapi kita hidup berfokus dengan apa yang tidak kelihatan, tetapi yang kekal, yaitu hidup karena iman kepada Yesus Kristus dan hidup bagi kerajaan Allah. Jika kita hanya fokus kepada apa yang kelihatan, maka kita akan tertipu. Sama seperti Lot tertipu. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 dan 11. Ketika harus terjadi pemisahan antara Abraham dan Lot, karena harta mereka cukup banyak. Dan gembala-gembala mereka saling bertempur karena memperebutkan rumput, padang rumput. Kemudian Abraham berkata, kita ini family, tidak baik kalau kita bertengkar. Saya akan ngalah. Sekarang kita harus berpisah. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau ke kiri, aku ke kanan. Jadi kamu pilih saja. Mana yang akan kau pilih tanah ini? Ayat 10 itu mengatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti apa? Taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Apa yang dilihatnya begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi di balik itu semua ada begitu banyak kebobrokan. Lot hanya dibatasi dengan pandangan matanya. Wah, saya akan kaya ini, saya akan berhasil ini, saya akan sukses ini. Tanpa memikirkan imannya, tanpa memikirkan kerohaniannya. Tapi Abraham setelah Lot pergi, Tuhan tunjukkan tanah perjanjian. Tanah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada anak cucumu. Ya. Sudah kasih Tuhan, mungkin sekarang ini kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan yang seolah-olah seperti taman Tuhan. Penglihatan yang sangat menarik, sangat indah. Tapi Bapak Ibu perlu pertimbangkan, apakah di sana ada nilai kerajaan Allah atau tidak. Apakah di sana ada nilai-nilai kebenaran atau tidak. Apakah firman Allah menganjurkan demikian atau tidak. Kalau tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan hidup dengan label yang terbalik. Kita hanya mengutamakan apa yang kelihatan dan melupakan apa yang bernilai kekal yang tidak kelihatan. Dan akibat ini, Lot kemudian lupa. Akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan.
Lot tidak hanya kehilangan hartanya, Lot tidak hanya kehilangan istrinya, tapi Lot kehilangan harga dirinya. Lot kehilangan semuanya karena anak-anaknya membuat dia mabuk dan anak-anaknya melahirkan anak-anak laki-laki dari Lot sendiri. Sebuah aib yang luar biasa. Kenapa? Fokus Lot hanya melihat seperti taman Tuhan. Kalau saat ini kita diperhadapkan mungkin Tuhan, ini sepertinya hal yang saya alami itu padang gurun Tuhan. Jangan khawatir, di balik padang gurun itu ada Tuhan yang bekerja. Di balik padang gurun itu Allah berkarya. Di balik kesulitan-kesulitan itu, kalau itu adalah nilai-nilai kebenaran, maka Tuhan sedang memancarkan air-air kehidupan. Jadi seburuk apapun, tetapi kalau ada nilai kekekalan, seburuk apapun, kalau itu sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, kerjakan. Sebab Allah akan mengubah hal yang buruk itu bisa menjadi baik. Tetapi kalau yang seperti taman Tuhan tapi tidak ada Tuhan di sana, hanya tinggal tunggu waktunya saja. Sebab itu jangan hidup dengan label harga yang terbalik. Kita hanya menuruti apa yang kita lihat seolah-olah itu enak, padahal itu mencelakakan. Yang ketiga, kenapa orang hidup dengan label harga yang terbalik? Karena kita hidup dengan pemahaman yang terbalik tentang natur kita. Saul berkata, aku takut kepada rakyat. Sebab rakyat menghendaki kambing domba, lembu, sapi. Dan aku mengesampingkan firman Tuhan. Aku tidak bunuh Agag. Supaya apa? Supaya aku bisa menunjukkan kepada rakyatku bahwa saya menang. Sebuah penghargaan prestasi yang akan diperoleh, akan diraih. Dia lebih memperjuangkan hal yang materi yang tidak bernilai kekal. Dia lebih memperjuangkan penghargaan manusia yang hanya bisa berubah-berubah dan tidak memperjuangkan apa yang dihargai oleh Tuhan dan tidak memperjuangkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Natur kita sering terbalik. Kita sering memandang casing lebih berharga daripada isinya. Saudara kasih Tuhan, ini ada sebuah ilustrasi. Ini sebuah botol. Botolnya bagus, kita sering memilih casing botol bagus. Botol ini kalau diisi air mineral, harganya bisa 5.000. Kasih merek. Tetapi harga ini akan berubah ketika diisi dengan jus apokat atau jus buah yang lain. Karena apokat kan katanya Pak Yohanes Sunardi itu lemak yang baik. Itu bisa berharga 10.000 sampai 15.000. Kalau dikasih sambal udang, ini saya kasih harga 25.000 lah untuk Bapak Ibu ya. Murah-murah saja. Teman. Tapi bukan promo. Kalau diisi madu, pacet sana harganya bisa 100.000. Tapi kalau diisi minyak wangi yang berharga, konon katanya bisa jutaan. Karena dulu ada pembicara yang ketinggalan parfumnya di Tulungagung. Tinggal sedikit tapi dia telepon saya, tolong itu kirimkan ke saya ya. Apa sih Pak? Parfum. Alah kayak gini oke. Tapi ternyata mereknya bagus dan harganya konon katanya jutaan. Ya sudah, nanti kalau ada pembicaraan saya titipkan. Nah ini botol ini berubah harganya kalau isinya itu minyak wangi yang luar biasa ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah kadang kita ini menghargai cuma botolnya, bukan isinya. Itu salah besar. Sebab Tuhan itu melihat hati kita. Tidak hanya penampilan kita. Kalau Anda hanya hidup dengan natur yang terbalik, kita lebih mengutamakan apa yang kita tampilkan, maka kita akan keliru. Kita akan hanya yang luar saja yang kita perbaiki. Padahal Tuhan mau hati kita ini loh. Manusia batinnya ini yang perlu kita perbarui dari hari ke hari. Kita perlu rawat yang dengan baik. Kita perlu jaga dengan baik. Kita berikan pertumbuhan dengan baik. Manusia batinnya ini.
Tapi kadang manusia batinnya ini kita kesampingkan Bapak Ibu. Kita remehkan, kita tidak hargai. Kita mementingkan penampilan. Penampilan harus, tetapi Allah memandang yang di dalam itu lebih berharga. Nah sebab itu jangan hidup dengan harga yang terbalik. Ayo hargai manusia batinnya kita. Kalau manusia luar kita, wah kita kasih makan yang enak-enak. Kalau kita kegemukan, kita bisa diet, kita rawat, kita jaga, kita habiskan ratusan ribu tiap bulan untuk merawat casing kita ini, itu boleh, itu harus, itu wajib. Tetapi yang lebih berharga itu, apakah kita sama memperjuangkan manusia batinia dengan yang jasmani ini? Allah berkata perjuangkan hal-hal yang lahiriah, yang batinia ini lebih daripada yang lahiriah. Karena yang batinia ini kekal, terus ada. Ini akan jadi tanah. Tapi roh kita itu akan kekal. Sebab itu biarlah kita menghargai manusia batinnya. Saya menghargai bapak-bapak pagi ini kalau datang. Barangkali Anda susah payah untuk bangun karena lihat Piala Champions ya tadi malam. Oh melean mulai sampai jam 1, jam 2, jam 3. Tapi sekarang boleh hadir di tempat ini. Karena mungkin kita menghargai manusia batinnya. Sebab itu mari kita perjuangkan manusia batinnya kita. Kita pupuk, kita usahakan pertumbuhannya, kita perjuangkan. Kalau yang luar ini menghabiskan ratusan ribu per bulan, bahkan jutaan per bulan. Manusia batinnya ini harus lebih lagi kita pelihara. Karena ini berharga di hadapan Allah. Haleluya. Jadi pagi hari ini, mari kita perhatikan hidup kita. Jangan kita hidup dengan label harga yang terbalik. Jangan kita meremehkan apa yang berharga di hadapan Tuhan. Nah orang percaya, Saul yang sudah diurapi Roh Kudus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi dia mengeraskan hati dan akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena dia mengesampingkan apa yang penting dan mengutamakan apa yang tidak penting. Oleh sebab itu bagaimana supaya kita tidak hidup dengan harga yang terbalik. Miliki perspektif jangka panjang. Pikirkan hal-hal yang bernilai kekal. Jangan hanya hidup untuk masa kini saja. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, menaruh penghargaan yang lebih tinggi kepada hal-hal yang bernilai kerajaan Allah, hal-hal yang bernilai kekekalan. Dan yang ketiga, jangan hidup dengan pemahaman atau natur yang terbalik. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.